Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala as-siyama jannatan wa hasina wa anzala al-Qur'ana nuran mubina wa arsala rasulahu basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman tazidu tafdilan wa tashrifan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa zaina bi akhlaqi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun berada, pertama mari kita memuji Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat perpanjangan umur bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapat hidayah, petunjuk dari Allah serta ampunan dan rahmat. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu pertemuan dengan bulan suci Ramadan tentu tidak bisa disia-siakan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan supaya selama 1 bulan kita dididik untuk mengendalikan hawa nafsu dalam rangka mencapai suatu kemenangan luar biasa yang kita rayakan pada masa Idul Fitri nanti. Bicaraan kita adalah mengendalikan diri, mengendalikan nafsu untuk mencapai nafsu mutmainnah. Jadi ada peringkat nafsu yang paling berbahaya itu adalah nafsu ammarah, yang menjauhkan diri kepada Allah dan suka menyuruh kepada perbuatan dosa. Tetapi kalau nafsu itu dekat kepada Allah, bisa berubah menjadi nafsu mutmainnah. Dan itulah kita harapkan. Oleh karena itu, mengendalikan diri di dalam bulan suci Ramadan ini sekaligus adalah mengendalikan hawa nafsu kita. Karena ada 2 di dalam diri manusia bergolak, tarik-menarik antara roh dengan nafsu. Nafsu selalu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan nafsu amarah. Sedangkan roh senantiasa ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nafsu itu akan berubah menjadi nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, yang akan dipanggil oleh Allah di akhir surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi dari nafsu mutmainnah menjadi nafsu radiyah, direstui, mardiyah, direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an persoalan ini disinggung di surah Al-An'am ayat 125. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Yang artinya barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan petunjuk kepadanya, dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk disesatkannya, maka dijadikan dadanya sempit, sesak, seakan-akan dia naik ke langit. Semakin tinggi jarak tempuhnya, semakin kurang oksigen, semakin sesak dadanya, semakin sempit dadanya. Nah, kata Allah, demikianlah Allah menjadikan siksaan bagi orang beriman. Sebagai orang beriman, tentu diinginkan supaya betul-betul selama bulan suci Ramadan ini mengikuti peraturan-peraturan yang ada di dalam melaksanakan puasa. Nah, yang pertama adalah menertibkan diri. Mulai dari makan sahurnya, walaupun itu hukumnya sunnah. Ada waktu tertentu, mulai terbit fajar sampai nanti terbenam matahari baru bisa makan lagi. Itu persoalan makan minum yang menjadi kebiasaan dan kebutuhan setiap orang. Yang biasanya sarapan pagi, makan siang, belum lagi kalau kita haus, tapi itu diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan itu sebenarnya adalah menjadi halal, menjadi tidak boleh selama 1 bulan. Kemudian peraturan itu tidak diawasi oleh siapapun, taat aturan. Yang kadang-kadang manusia punya aturan tapi dia sendiri yang melanggar, bahkan merubah aturan itu. Nah, kalau itu terjadi tentu adalah sebuah kekacauan yang bisa merugikan diri dan masyarakat.
Nah, orang yang berpuasa itu di samping menertibkan dirinya juga taat aturan tanpa diawasi oleh siapapun. Karena kenapa? Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, semangat ibadahnya luar biasa. Di siang harinya puasa, di malamnya sholat. Ada namanya sholat malam, yaitu sholat tarawih. Itu hukumnya sunnah, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bonus yang luar biasa. Bahkan ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar, itu pahalanya seperti 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun meminta kepadanya akan dikabulkan, minta ampun akan diampuni, dan curahkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang diperoleh bagi orang yang mengikuti ibadah puasa ini. Pertama tadi menertibkan dirinya, kemudian taat tanpa diawasi, dan selanjutnya punya semangat ibadah. Lalu kepada yang lain, ibadah sosialnya dia memiliki sifat empati, peduli kepada orang. Karena kenapa? Dia merasakan bagaimana susahnya orang yang tidak bisa makan, tidak bisa minum selama 1 bulan, lalu merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Begitu ketemu orang-orang yang membutuhkan, dia punya rasa empati, rasa peduli kepada saudaranya. Sekaligus solidaritas. Mereka merasa orang lain itu adalah saudaranya yang tidak bisa dibiarkan begitu saja, apalagi sebangsa, setanah air, tanpa melihat perbedaan suku, budaya, bahkan agama. Dan yang ketiga adalah tentunya tidak mengganggu. Tidak mengganggu kenapa? Tidak mengganggu orang lain. Kenapa? Kalau mengganggu orang lain berarti merusak ibadah puasa itu sendiri. Jangankan itu, menceritakan kejelekan orang pun dia harus hindari. Mulai dari lidahnya, matanya, telinganya, perutnya, langkahnya, tangannya, semua ditertibkan untuk betul-betul taat aturan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan yang ada di dalam puasa ini bukan hanya mengatur dirinya, tetapi juga mengatur bagaimana beribadah sosial, bergaul dengan orang lain. Pahalanya dijaga, tidak berbohong, tidak menipu, tidak mencaci maki, menceritakan kejelekan orang, bahkan yang paling dalam pun hatinya tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa kesombongan. Luar biasa. Nah, karena apa? Prinsipnya tidak mau mengganggu orang lain, bahkan justru yang terakhir adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Maka dia menjadi manusia yang sangat bermanfaat dimanapun dia berada. Nah, inilah yang kami maksudkan, mengendalikan nafsu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam dirinya dia senantiasa berzikir, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya selalu menyebut Allah, berselawat kepada Rasulullah, menyebut Allah itu bangga menjadi hambanya Allah. Lalu berselawat kepada Nabi Muhammad, bangga menjadi pengikut Nabi Muhammad, meneladani akhlak-akhlak mulianya. Prakteknya di lapangan adalah kepada orang yang ditemani, yang berjumpa dengannya, selalu membagi manfaat. Dan tidak ada rasa benci kepada siapapun, karena orang lain itu adalah dianggap sebagai saudara. Nah, itulah yang nanti pada saatnya tinggalkan dunia, dia rela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun rela kepadanya dan dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwamu tenang karena kamu sudah mampu mengendalikan nafsu 1 bulan, dan itulah yang dipakai sampai ketemu lagi tahun berikutnya. Ada punya senjata yang kuat supaya nanti akhir hayatnya juga bisa menghadapi sakaratul maut kembali husnul khatimah. Demikian penyampaian kami, semoga mendapat manfaat. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.